فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخواني في الدين, kita kembali mengkaji kajian kita dari Mabadi'ul Aqidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, dalam fikih atau pemahaman ibadah serta ideologi semua makam ilmiah milik Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali poin materi yang belum kita selesaikan pada pertemuan hari terakhir, tepatnya pada poin yang 31 yang kita katakan bahwasanya dimulai dari poin ini sampai beberapa poin ke depan sang penulis yakni Syekh Yahya Hafizahullah ingin menerangkan kepada kita tentang tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang kehidupan di hari kiamat. Dengan judul poin pada poin yang ke-31, ma jazaa'ul mu'minin wa ma jazaa'ul kafirin yaumil qiyamah. Apa balasan atau ganjaran bagi orang mukmin, apa balasan atau ganjaran bagi orang kafir, yakni di hari kiamat. Jawaban untuk pertanyaan pertama telah kita baca bahwasanya tempat bagi orang mukmin adalah di surga. Nah, tempatnya adalah di surga. Orang-orang mukmin tempat mereka di surga dan letak surga fi a'la illiyin, tempat tertinggi dari alam semesta. Gambaran tentang letak atau posisi surga pernah kita terangkan bahwa 6 langit berwarna putih kebiru-biruan merupakan langit pertama yang kita lihat, yang kita saksikan dengan mata kepada kita dari langit dunia. Kemudian di atas itu masih ada 6 langit yang lainnya dengan jumlah 7 lapis langit seluruhnya. Setelah 7 lapis langit, nah di atasnya terdapat surga dengan derajat 100 derajat surga. Jadi apa yang kita lihat hanyalah langit pertama dengan mata kepala kita. Di atas itu masih ada 7 lapis langit, kemudian surga di atasnya. Jadi kita akan baca lanjutan dari topik materi ini, poin yang ke-31. Kata penulis, wa jazaa'ul kafirin an-nar fi asfali safilin. Dan balasan bagi orang kafir adalah neraka, tempatnya di tempat paling terendah. Tempat paling rendah. Bayangkan tentang perbedaan antara surga dan neraka. Surga tempatnya paling tinggi, serta neraka tempatnya paling rendah. Kemudian gambaran tentang surga atau gambaran tentang neraka, kata Nabi SAW dalam satu hadis, al-jannatu mi'atu darajah. Surga terdapat 100 derajat. Ya tentunya yang paling tinggi adalah yang paling baik balasan dan ganjarannya. Namun meskipun berderajat, bertingkat-tingkat, surga serta penghuni surga yang akan mendapatkan balasan dan ganjaran, nampak seorang pun di antara mereka saling cemburu, iri dengan apa yang Allah bagikan kepada mereka dari kenikmatan surga. Nah, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kecewa, tidak ada makan hati. Almi masing-masing senang dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sedangkan gambaran tentang neraka, kalau di Al-Quran Al-Karim mengatakan, nah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka terdapat
8 pintu. Itu maksud kami 7 pintu. Neraka terdapat 7 pintu dan diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang pintu surga dan pintu neraka. Pintu surga berjejer, terdapat 8 pintu. Berjejer sejajar kiri dan kanan sampai terdapat 7 dan 8 pintu. Sedangkan pintu neraka, barakallahu fikum jami'an, diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib saling tumpuk menumpuk. Nah, Ali bin Abi Thalib gambarkan tentang pintu neraka dengan jumlah 7. Gambarannya adalah tumpuk menumpuk. Begitu juga lah tentang posisi neraka. Neraka darokat. Kalau derajat artinya mulai dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi tingkatan kenikmatannya. Kalau darokat, neraka darokat, bertingkat-tingkat, namun yang paling rendah, yang paling jelek balasannya. Makanya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempat mereka adalah paling bawah dari neraka, di kolong neraka, tempat bahan bakar api neraka. Jadi semakin jelek neraka dari sisi balasan dan ganjarannya, akan semakin rendah posisinya. Kita akan bacakan landasan hukumnya, kata Syekh Yahya. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, tidak diputuskan bagi mereka membuat mereka mati, tidak juga diringankan bagi mereka siksaannya. Demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang kafir. Nah, kita ulangi arti terjemahan bebas dari ayat pada surat Fatir. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, tidak diputuskan bagi mereka membuat mereka mati, tidak juga diringankan. Artinya di dalam neraka siksa terus menerus dan tidak akan ada mati. Setelah mereka merasa lemah, diberikan kekuatan lagi untuk merasakan perihnya siksaan neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka gosong, terbakar, hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru agar dibakar lagi. Dibakar lagi, hangus lagi. Digantikan lagi dengan kulit yang baru agar mereka merasakan pedihnya siksaan. Kadzalika najzi kulla kafur, dan ini inti dari ayat yang sampai diinginkan. Demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang kafir. Orang kafir tempat mereka atau balasan mereka di kehidupan akhirat adalah neraka. Sebagaimana orang mukmin balasan atau ganjaran bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah wa akhwat karimah. Sebelum kita membacakan landasan hukum tentang posisi atau letak dari surga dan neraka, pesan dan kesan yang kita petik dari apa yang barusan kita baca merupakan setengah atau separuh dari isi poin ini. Bahwasanya ini adalah motivasi. Tak seorang pun dari kita kecuali memiliki cita-cita untuk bisa masuk ke dalam surga, dan ternyata surga hanya dimasuki oleh orang-orang mukmin saja. Dan hendaknya kita waspada dan hati-hati untuk mengamalkan amalan kekufuran, karena ternyata kekufuran mengantarkan kepada neraka. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau perintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk meneriakkan ke khalayak ramai, untuk mengumandangkan suara yang tinggi ke khalayak ramai sambil mengatakan, ala la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Ketahuilah tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali satu jiwa yang mukmin. Jadi pesan dan kesan yang kita petik dari poin yang ke-31 sampai pada titik ini, bahwasanya siapa yang punya cita-cita untuk masuk ke dalam surga, hendaknya dia termasuk golongan orang-orang mukmin, serta waspada dan hati-hati dari perbuatan kekufuran. Kita baca landasan hukum kali ini berkaitan dengan dua
atau hal yang kedua disinggung dalam matan pembahasan, di mana posisi surga, di mana posisi neraka. Wadalilu anna al-jannata fi a'la illiyin qaulullah ta'ala, dan landasan hukum bahwasanya surga tempatnya adalah di tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Tadi kita gambarkan tentang 7 lapis langit, di atasnya itulah surga. Adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihat. Yang sahih di sini adalah melihat kepada malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW melihat kepada malaikat Jibril, bukan melihat kepada Allah. Nanti akan datang pembahasan tentang apakah bisa orang mukmin melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan datang nanti poin beberapa halaman ke depan. Jadi yang di sini dari terjemahannya adalah bahwasanya Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj diangkat ke langit, beliau melihat kepada malaikat Jibril. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha, di tempat di atas langit namanya Sidratil Muntaha. Terdapat di langit ke-7. Tempat namanya Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nah, di sisi Sidratul Muntaha terdapat surga. Dan Sidratul Muntaha datang dalam ayat bahwasanya dia berada di langit ke-7. Kalau begitu, Sidratul Muntaha yang terdapat di langit ke-7 di sisinya surga, itulah posisi surga atau letak surga. Subhanallah, tinggi sekali. Nah, posisi surga sangatlah tinggi. Dan tidak akan digapai kecuali juga orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Baik, kita akan baca tentang neraka kali ini. Di mana posisi neraka? Beliau akan bawakan kepada kita tentang landasan hukumnya. Wadalilu anna an-nar fi asfali safilin, haditsul Bara. Dan landasan hukum tentang bahwasanya neraka tempatnya adalah tempat yang paling rendah, sebuah hadis dalam dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, pada nanti bahwasanya riwayat Imam Ahmad. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Jadi ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diriwayatkan dalam bentuk hadis. Nah, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan bagi hambaku di sijjin. Catatan. Di mana tempatnya? Fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, paling rendah. Nah, bumi yang paling bawah, yang paling rendah. Wallahu ta'ala bisawab. Sebagian ulama berspekulasi, mereka gabungkan dengan antara ilmu akidah, ilmu iman, ilmu kepercayaan agama, dengan ilmu sains atau geografi. Semua datang dalam ayat Al-Qur'anul Karim, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahu. Dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Bumi semisalnya 7 lapis juga. Kepada para ilmuwan geografi atau sains mengatakan bahwa di perut bumi, kerak paling bawah perut bumi terdapat sumber panas berupa api. Nah, wallahu a'lam apakah ini dimaksud dengan neraka atau tidak. Nah, namun mereka membuat spekulasi bahwasanya bisa jadi sesuai dengan dalil-dalil yang datang bahwa neraka tempatnya di bumi paling rendah, paling bawah. Wallahu a'lam. Hadisnya akhrajahu Ahmad fil Musnad wa huwa haditsun sahih. Hadisnya adalah riwayat Imam Ahmad dan hadisnya adalah sahih. Baik, poin ini sebelum kita lanjut pada materi yang baru lagi, masih tersisa satu materi terakhir. Poin ini menerangkan kepada kita mulai dari jenjang ini akan kita dapati nanti pelajaran-pelajaran setelahnya berkaitan dengan tahapan-tahapan kehidupan pada hari kiamat. Yang memberikan pelajaran penting kepada kita dari poin ini bahwa alam semesta atau kehidupan dunia merupakan kehidupan untuk beramal karena akan diberikan ganjaran dan balasan. Makanya hari kiamat dikatakan hari din, maliki yaumiddin. Arti dari bahas, arti dari agama, hari agama bahwasanya
Agama di hari kiamat betul-betul tegak. Bisa jadi di kehidupan dunia agama Allah tidak tegak, namun di hari kiamat akan tegak setegak-tegaknya, dikarenakan itulah namanya hari tegaknya agama, hari kebangkitan atau hari pembalasan. Orang mukmin akan diberikan balasan dan ganjaran, orang kafir akan diberikan ganjaran dan balasan masing-masing sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Poin terakhir dari materi 31 kita baca, wala nashhadu bil jannati awin nari illa liman syahida lahu dalil. Tidak boleh kita mempersaksikan seseorang itu di surga atau di neraka kecuali apa yang dipersaksikan oleh dalil. Artinya untuk menentukan seseorang itu dia adalah penduduk surga atau dia adalah penduduk neraka itu bukan hak keputusan di kita. Nah, ini adalah keputusan Allah. Ini adalah hak prerogatif Allah yang tidak boleh dirampas darinya. Menentukan seseorang akan masuk ke dalam surga atau menentukan seseorang akan masuk ke dalam neraka itu termasuk perkara gaib, hanya Allah yang ketahui. Nah, mungkin kita melihat seseorang memiliki tanda-tanda amalan-amalan sebelum dia mengakhiri akhir kehidupan dia di kehidupan dunia. Nah, apabila dia beramal dengan amalan penduduk surga, kita katakan kita berharap mudah-mudahan dia menjadi penduduk surga, namun tanpa memastikan. Demikian juga kalau kita melihat seseorang mengamalkan amalan penduduk neraka, nah kita katakan kami khawatirkan jangan sampai dia adalah penduduk neraka, namun tanpa memastikan dia itu penduduk surga ataupun penduduk neraka. Karena ini berkaitan dengan perkara gaib. Nah, menentukan seorang penduduk surga ataupun penduduk neraka adalah hak prerogatif Allah yang tidak boleh dirampas darinya. Demikian juga ungkapan-ungkapan yang terdengar dari lisan orang-orang awam dikarenakan kejahilan mereka akan hal tersebut. Ketika mereka menyebut orang yang sudah meninggal, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan istilah almarhum atau almarhumah. Nah, almarhum atau almarhumah, kalau kita tengok dari sisi bahasa, dia adalah isim maf'ul dari fi'il madi rahimah. Nah, rahimah. Isim maf'ulnya marhumun atau marhumatun. Kalau terjemahan secara harfiah artinya adalah sudah dirahmati. Kalau marhum, laki-laki yang sudah dirahmati. Kalau marhumah, perempuan yang sudah dirahmati. Dari sisi bahasa saja, seakan-akan memvonis bahwasanya orang tersebut sudah pasti dirahmati, wa illa tidak. Nah, namun alangkah bagusnya kalau kita sebutkan dengan fi'il madi yang arti terjemahan bebasnya adalah berdoa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, atau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yaitu si perempuan. Adapun datangkan dengan lafaz isim maf'ul marhum atau almarhumah, nah ini seakan-akan memastikan atau memvonis bahwasanya orang tersebut sudah dirahmati. Atau dengan lafaz-lafaz ketika menyampaikan na'iyah, berita duka. Nah, sebab mereka mengungkapkan dengan telah berpulang ke rahmatullah fulan binti fulan, atau fulana binti fulan atau fulan bin fulan. Nah, ini juga seakan-akan terdapat keputusan pasti bahwasanya orang tersebut memang betul di sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia di sisi azab Allah. Nah, gunakan lafaz-lafaz yang tidak ada unsur memastikan atau memvonis, seperti si fulan yang telah meninggal, atau dengan bahasa yang lebih sopan, mendiam yang telah meninggal dan semisalnya. Dan hal tersebut tidak boleh. Dengan poin yang sedang kita kaji, nanti kita akan baca juga hadisnya atau dalilnya. Tidak boleh untuk mempersaksikan seseorang itu adalah penduduk surga atau penduduk neraka kecuali dengan apa yang dipersaksikan oleh dalil. Nah, kita baca landasan hukumnya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan perkataan Allah yang Maha Tinggi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ayat surat Al-Isra. Taqfu dia ada kata kofa artinya adalah tengkuk, yang bagian belakang dari kepala, tempat akhir tumbuh rambut. Kofa. Nah, kalau diartikan bebas dari ayat ini, jangan kamu mengikuti, karena kalau kita mengikuti seseorang yang kita incar adalah bagian belakang kepala dia, dia mau arah ke kanan atau ke kiri. Nah, jangan kamu ikuti malaysa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak memiliki pondasi ilmu padanya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Dari mana engkau bisa memastikan bahwa si fulan adalah penduduk surga atau penduduk neraka? Nah, sedangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulah."
Wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Seseorang terkadang kita jumpai dia mengamalkan amalan penduduk surga. Nah, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, hanya sehasta. Ternyata catatan amalan dia mendahului dia. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir hayat dia. Kemudian dia meninggal dan masuk neraka. Bisa jadi seseorang juga di awal-awal perkara dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali jarak satu hasta saja. Kemudian ternyata catatan mendahului dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan penduduk surga dan meninggal kemudian masuk ke dalam surga. Jadi tidak bisa kita memastikan bahwasanya seseorang yang meninggal di atas satu amalan tertentu baik dan buruknya bisa kita pastikan atau vonis dia ada di surga ataupun di neraka. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara kasat mata, pandangan mata kita, yang dangkal ini kita lihat dia amalan penduduk surga, tapi ternyata tidak menutup kita bahwasanya isi hati dia menyembunyikan kekufuran, kemunafikan, wal iyad billah. Dari pemahaman ini bahwasanya kita tidak mempersaksikan seseorang itu penduduk surga atau penduduk neraka kecuali dengan dalil. Seperti kita berikan contoh, dalil mengatakan bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, kita mulai dari Al-Qur'an seperti Maryam alaihissalam. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina." Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dipersaksikan bahwasanya dia adalah orang mukminah. Demikian juga istrinya Fir'aun, "Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah." Istrinya Fir'aun namanya Asia, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bangunkan kepadaku sebuah rumah di dalam surga." Atau yang datang juga dari hadis seperti Nabi SAW memberitakan bahwasanya Bilal bin Rabah, dia adalah penduduk surga. Dia pernah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, inni ra'aitu khashatan 'alaika fil jannah, fama arja amalin indak." Wahai Bilal, aku mendengar suara terompah atau bunyi sendal engkau di dalam surga. Amalan apa yang kau amalkan? Yang membuat engkau masuk ke dalam surga. Demikian juga Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga, kemudian beliau mendapati sebuah istana yang terbuat dari emas. Kemudian di samping istana yang terbuat dari emas tersebut terdapat seorang wanita yang sedang berwudu. Beliau datang mendekat sambil bertanya kepada wanita tersebut, "Liman hadal qasar?" Istana ini milik siapa? Wanita tersebut menjawab, "Li rajulin minal Arab." Dari seorang Arab, seorang yang berkebangsaan Arab. Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya, "Ana minal Arab, liman hadal qasar?" Aku adalah orang Arab. Milik siapa istana ini? Kata wanita tersebut yang sedang berwudu tadi di samping istana, dia mengatakan, "Li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dari seseorang yang termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memberikan jawaban bahwasanya, "Ana Muhammad, liman hadzal qasar?" Aku adalah Muhammad yang kau maksud. Milik siapa istana ini? Kemudian wanita yang berwudu tadi di samping istana tersebut mengatakan, "Li Umar." Istana tersebut adalah milik Umar. Artinya Umar adalah penduduk surga. Dia masih berjalan di permukaan bumi ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, namun telah dipersaksikan oleh Nabi SAW dia adalah penduduk surga. Termasuk berita datang kepada kita juga menerangkan dia adalah penduduk neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Ila akhir ayat. Sampai pada akhir ayat. Menerangkan bahwasanya Abu Lahab beserta istrinya Hammalatul Hatab termasuk penduduk neraka. Demikian juga menerangkan tentang penduduk neraka adalah Fir'aun alaihi laknatullah. Diterangkan juga dalam Al-Quran bahwasanya, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab." Ayat-ayat yang datang kepada kita menerangkan bahwasanya adalah penduduk surga, kita percaya dan imani bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya adalah penduduk neraka, kita percaya dan imani bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Dan kesimpulan akhir dari masalah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan kitab dan as-sunnah, tidak boleh memvonis seseorang itu penduduk surga atau penduduk neraka kecuali dengan landasan hukum kitab dan as-sunnah.
Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan dia adalah penduduk surga, kita tetapkan sebagaimana yang Al-Quran dan Sunnah tetapkan. Kalau Sunnah, Al-Quran dan Sunnah menetapkan dia adalah penduduk neraka, kita tetapkan bahwasanya dia adalah penduduk neraka sebagaimana Al-Quran dan Sunnah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita barusan selesaikan poin yang ke-31 berkaitan dengan materi awal atau pertama akan 6 jenjang-jenjang hari kiamat. Insya Allah kita akan ambil tentang materi yang berikutnya pada poin yang ke-32. Masih tentang jenjang-jenjang akan kita dapat pada hari kiamat adalah dengan judul bab yang baru, berapa jumlah alam yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Insya Allah kita akan ambil pada lain kesempatan. Terima kasih banyak atas pendengarannya. Demikian kehadirannya, dan kita tutup dengan Allah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sifatu